Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan unboxing sarung Lamiri pemirsa. Ada 4 mungkin, karena memang kalau ini mungkin barangnya banyak di sini pemirsa, tapi kami ambil yang nggak ada. Pokoknya kami yang nggak ada di sini stok, yang warnanya bukan barangnya nggak ada, warnanya nggak ada kami ambil. Ini sarungnya pemirsa. Menggunakan pemirsa ini sebagai sponsornya ini pemirsa, mantap pemirsa. BHS pemirsa. Tapi untuk sebelumnya pemirsa, ini ada sarung pemirsa. Ini pembeli. Ini pembeli ini karena menggunakan pos. Kemarin hari Sabtu ini sudah 2 sarung ini pemirsa. Tahu dikirim ke Malaysia ini pemirsa. Mau dikirim ke Malaysia. Kemudian setelah dibungkus seperti ini, om minta tambah orangnya, nambah 1. Ya pas hari Sabtu sore malam akhirnya nggak nutut untuk dikirim. Akhirnya dia itu nggak apa-apa saat dikirim Senin. Kalau tadi sekarang kan minggu malam Senin nggak bisa pemirsa, karena pos itu tutup kalau hari Minggu. Malaysia mungkin pemirsa ya. Ini minta tambah dan suruh kirim hari Senin karena bisa transfernya hari Senin katanya dari Malaysia. Sarung apa tahu ini, tanpa ini 2 sarung tanpa tanpa tas, tanpa dompet bisa, karena jauh mahal kalau ongkirnya. Intinya ke Malaysia itu ongkirnya 100 ribuan, 100 ribu. Yakni dari sini dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Itu ongkirnya dari sini 15.000 ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta ke Malaysia itu kurang lebih harganya 85.000. Itu sudah sampai ke rumahnya. Dan selama ini saya menggunakan ekspedisi namanya Arif Express. Ini saya kurang nggak paham kalau bahasa itu. Arif Express. Nah, itulah. Kemudian mungkin antum punya channel atau punya tahu cara mengirim ke luar negeri, khususnya selain negeri Malaysia ya, seperti Arab Saudi, karena banyak ada yang tanya dari Arab Saudi atau dari Thailand ke Thailand, atau Allah alam ya kemana-mana. Kalau antum punya kenalan atau rekomendasi bisa tolong hubungi kami. Atau ke Malaysia ini yang kami pahami kan dulu Citylink. Sebelum itu saya Citylink, tapi Citylink agak lambat, banyak masalah ya. Kemudian kami ada pindah ke Arif Express. Dan ada lagi katanya pemirsa, tapi saya masih belum kenal, belum diberi nomornya. Saya cari yang pengen cepet dapat, cepat sampai ke Malaysia. Karena kalau menggunakan Arif Express ini kurang lebih paling cepat itu 7 hari, tapi kurang lebih nyampainya itu kurang lebih ya 10 hari sudah nyampe kalau ke Malaysia. Saya pengen yang paling cepat, mungkin dari penonton dari Malaysia, penonton channel SHD Sarung Surabaya, kalau antum punya tahu bisa hubungi kami biar kami tambah mudah ngirim ke Malaysia, biar sama-sama enak, pembelinya juga enak, biar gak nunggu-nunggu lama. Baik pemirsa ya, tapi sebelum unboxing ini pemirsa, mari kita kajian dulu pemirsa. Lanjutkan barusan bahwa di dalam pembunuhan itu ancamannya yang paling berat itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah fajazahu jahannamu khalidan biha. Ini paling berat, neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua, wan Nasa'i, dari hadis wan Nasa'i wal Hakim, dari Imam Nasa'i dan Imam Hakim, wa sahhahahu an Muawiyah, dan mensahihkan terhadap Hakim ini dari Muawiyah. Qala, berkata siapa Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tetap dalam kaitan hukum pembunuhan, bab membunuh misal bagaimana dosanya. Kullu dzambin, setiap dosa, asallahu ayaghfira lahu, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Ayaghfirahu, akan mengampuni dosa tersebut. Illa rajulah yamutu kafiron,
kecuali laki-laki yang mati dalam keadaan kafir. Ini nggak mungkin dapat ampunan. Kata Allah, setiap dosa yang dilakukan orang-orang Islam, orang mukmin itu akan diampuni, bisa diampuni oleh Allah kalau dengan tabat. Illar rajulah yamutu kafiran, kecuali laki-laki yang mungkin mungkin dia itu Islam kemudian murtad jadi orang kafir. Ini nggak mungkin dapat ampunan dari Allah. Awir rajulah yaqtulu mu'minan mutama'ammidan. Yang kedua adalah yang nggak dapat ampunan itu dari Allah adalah laki-laki yaqtulu mu'minan yang membunuh orang mukmin lain muta'ammidan dengan secara sengaja. Nah, ini misalnya, ini dosa besar ini misalnya. Membunuh itu ternyata dosa besar. Di dalam menurut Imam tadi An-Nasyai dan Hakim dari Muawiyah bahwa kata Muawiyah ini setiap dosa kullu dzambin asa, ini sambil ngafalkan ini misalnya. Saya kalau ngafalkan hadis itu misalnya diingat-ingat maknanya cepat hafal. Kullu dzambin, ya katanya Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosanya orang itu, orang hamba Allah itu, manusia itu asa ayyufirahu. Asallahu ayyufirahu. Allah akan mengampuni dosanya, dosa tersebut, kecuali hamba ini ya, illar rajulah yamutu kafiran, kecuali laki-laki yang mati dalam keadaan kafir. Ini gak mungkin dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, awir rajulah yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Nah, yang kedua adalah laki-laki yang membunuh orang mukmin lain secara sengaja. Dia mukmin, orangnya Islam, membunuh orang mukmin lain, orang Islam lain secara sengaja, muta'ammidan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ini pemirsa. Kemudian menjadi pertanyaan begini, bagaimana Ustaz membunuh orang lain yang diperbolehkan itu? Ini membunuh orang lain yang diperbolehkan itu antara lain adalah kisos. Nah, contoh, ada orang mukmin membunuh mukmin orang lain. Yang keluarga yang terbunuh ini, keluarganya tidak terima, menuntut balas. Nah, contoh, yang terbunuh, orang yang terbunuh, maka yang membunuh, ini contoh A dan B. A membunuh B, B terbunuh, keluarganya si B tidak terima, maka keluarganya si B ini boleh kisos membunuh A, bukan keluarganya A, tapi membunuh A ini, maka keluarganya B tidak muta'ammidan, karena memang kisos ini bahasanya misalnya. Ini namanya balasan. Dibunuh maka keluarganya si B tidak dosa karena dia berhak dibunuh. Itu misalnya yang boleh. Kemudian diantaranya lagi pemirsa, membunuh itu seperti membunuh begal. Bagaimana ini yang lagi-lagi viral sebelumnya pemirsa, bahwa polisi itu, ya ada polisi yang mengatakan begini, kalau ada orang membunuh begal itu kemudian ditangkap itu misalnya, mungkin sudah viral semua. Kemudian yang membunuh begal ini tersangka, dimasukkan penjara. Akhirnya viral di TikTok lagu video-video orang naik sepeda motor, kemudian ada begal, sepedanya dikasih, entahnya HP-nya dikasih, takut kena takut tersangka. Yang punya takut tersangka. Itu lucu misalnya. Itu misalnya, kalau menurut pandangan fikih, bahwa membunuh begal itu ada beberapa yang harus dipahami. Membunuh begal itu yang pertama antara lain, ini saya nggak persiapan menurut saya, tapi saya ingat dulu seperti itu. Misalnya kajian kita dulu seperti itu ketika saya ada di mondok. Seperti contoh, begal ini yang boleh dibunuh itu adalah kalau hanya begal nakut-nakuti nggak boleh menurut saya. Kot utorik bahasanya, kot utorik itu begal itu biasanya.
di jalan ada begal, dan begal ini ingin sengaja membunuh. Sengaja membunuh itu mengambil barang dan membunuh. Ini sengaja. Maka kalau kita keyakinan begal ini akan mengambil barang, mengambil hak kita, milik kita, dan membunuh pemilik daripada barang tersebut, harta yang akan diambil, maka yang punya harta ini boleh membunuh begal ini. Ini yang diperbolehkan, membunuh walaupun sengaja muta'ammadan, karena memang tujuannya adalah ingin menolak, melawan. Nah, ini yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya begal nakut-nakuti, ngancam, itu nggak boleh pemirsa ya, nggak boleh kalau begal seperti itu. Itu menurut saya mungkin yang bisa kami jelaskan kepada antum para pemirsa tentang kaitannya membunuh yang diperbolehkan. Sedangkan membunuh secara sengaja tanpa hak itu dilarang dan dosanya sangat besar sekali, sampai paling parah balasannya adalah jazauhu jahannam khalidan biha, yaitu balasannya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini kalau orang yang sengaja. Baik pemirsa, ya itu sebagai mukaddimah, dan semoga mukaddimah ini manfaat kepada pemirsa. Nah, kalau antum pun mau bertanya atau request, bisa langsung antum komentar di YouTube. Baik pemirsa, kita akan unboxing sarung ini. Sarung, aduh, ini angin ini kok digini kan. Sarung lamiri pemirsa. Tahu ini full apa enggak? Ini sepertinya, aduh, full apa enggak pemirsa? Burung besar. Ini harganya nggak paham saya, ini istri saya yang paham. Sepertinya full pemirsa, tapi full enggaknya. Ini bertanya-tanya, ini full sepertinya pemirsa. Kalau ini full harganya kurang lebih 650 atau 700 umumnya. Kita bahas umumnya pemirsa ya. Ini kalau full, tapi kalau ini enggak full, ini harganya 500-an. Enggak nyampe lah. Kalau ini 50%, nggak nyampe lah. Tapi umumnya segitu menurut saya. Kalau ini nggak full, tapi kalau full ini harganya kurang lebih 700-an atau 650 kalau full. Tapi ini saya nggak paham full enggaknya. Istri saya yang paham, tinggal japri, karena memang sulit membedakan yang terbaru-baru ini menurut saya. Kalau full biasanya mengkilap pemirsa. Ini kurang mengkilap, sepertinya bukan full pemirsa. Tahu? Ya tinggal antum japri aja, misalnya juga agak paham pemirsa. Takut salah. Karena memang kualitasnya yang dari tenun ini lumayan bagus. Sepertinya full enggak, nanti tak tanyakan pemirsa. Intinya gitu pemirsa ya. Untuk harganya ini kalau untuk harganya ini, kalau saya bilang kalau yang full seperti model seperti ini harganya kurang lebih 700-an ya umumnya pemirsa. Penenun ini pemirsa, penenun kalau yang 50% model ini, kalau selama ini kalau yang pemirsa enggak ada pemirsa yang model ini. Kalau yang 50% ini harganya umumnya di luaran mungkin 500-an. Kalau yang 50%. Kalau mau bilang full takut salah, bilang 50% takut salah. Berapa ini? Saya jelaskan itu. Kalau full seperti ini harganya 700 umumnya. Tapi kalau yang 50% ini harganya kurang lebih 500-an umumnya. Teman saya. Kita lanjut. Ini bisa berapa? Jam siang. Saya kirain sudah malam pemirsa. Ini mana gunungnya? Kok gunung kecil? Bukan full kalau ini. Tahu pemirsa. Wallah alam pemirsa, ini koyok mengkilap kalau enggak. Nanti istri saya datang, misalnya ini ada di bawah pemirsa. Ini biasanya warnanya pemirsa. Baunya koyok full pemirsa. Kalau baunya. Ini warna hijau ini, hijau daun sepertinya tadi itu.
Oh, ini coklat. Sepertinya oh belum ya. Hitam tadi pemirsa ya. Oh iya, ini coklatnya pemirsa. Gunung besar. Ini pemirsa. Nah, kalau belanja di toko Isadi Sarung Surabaya, kalau ada gak cocok misalnya atau ada kesalahan dari segi warna atau dari segi kerusakan dari segi jahitannya salah atau ada rusaknya, ya manusiawi misalnya, namanya al-insanu mahalul khata' wa nisyan, salah dan lupa. Takut kami yang salah, belum kurang teliti, gak apa-apa, dikembalikan, retur atau ditukar, monggo gak apa-apa di toko Isadi Sarung Surabaya. Itu bisa sebagai pemberitahuan. Ini saya sarungnya ada 4, banyak teman-temannya ini banyak saya. Kami ambil yang belum, yang laku atau yang di tenun yang langsung jadi kami ambil. Baik, kita cukupkan aja saya. Mungkin itu saja sebagai pertemuan kali ini di toko Isadi Sarung Surabaya. Kita cukupkan aja di Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.